Angin gurun berembus kencang di tanah Irak. Di ufuk barat, barisan pasukan Islam mulai tampak seperti gelombang badai yang mendekat. Mereka bukan pasukan biasa. Mereka adalah para mujahid dari Jazirah Arab yang telah mengukir kemenangan demi kemenangan sejak wafatnya Rasulullah. Kini, mereka berdiri di ambang pertempuran terbesar melawan kekuatan adidaya dunia saat itu, Kekaisaran Persia. Tahun itu adalah 636 Masehi. Khalifah Umar bin Khattab memegang kendali penuh atas negara Islam yang tengah tumbuh pesat. Kekuatan Bizantium telah diguncang di Yarmuk. Kini, giliran Persia, sang penjaga api yang harus merasakan dentuman dakwah Islam lewat medan laga. Di sisi lain, Kekaisaran Sasanid tengah rapuh. Raja Yazir III masih muda dan belum berpengalaman, sedangkan para jenderalnya saling berebut kekuasaan. Namun satu nama masih menjadi tumpuan terakhir kejayaan Persia, Rustum Farokzad, sang jenderal besar yang ditakuti kawan dan lawan, Umar bin Khattab. Dengan kebijaksanaannya, tidak menunjuk sembarang panglima. Ia memilih Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi, penakluk yang dikenal lebih senang mendekap malam dalam doa daripada menebas musuh dengan pedang. Sa'ad, meski tengah sakit parah, dipanggil untuk memimpin pasukan ke medan yang tak dikenal. Ia pun berangkat dengan semangat jihad yang membakar dada. Ribuan pasukan Muslim bergerak dari Madinah ke Irak. Setiap langkah mereka bukan sekedar perjalanan, tapi jihad untuk menyebarkan keadilan, membebaskan manusia dari tirani penguasa yang menyembah api dan menindas rakyatnya. Ketika Sa'ad dan pasukannya tiba di Qadisiyah, sebuah dataran terbuka di antara Hira dan Kufah, mereka mendapati kabut tebal menyelimuti medan. Di seberang, pasukan Persia dengan gajah-gajah perangnya telah bersiap. Rustum menyambut mereka dengan tatapan penuh dendam. Ia tahu, jika Qadisiyah jatuh, maka jatuh pula kemegahan Persia yang telah berabad-abad berdiri. Namun sebelum perang pecah, Rustum mengirim utusan, bukan untuk menyerah, tapi untuk menakut-nakuti. Ia menawarkan emas, kekuasaan, bahkan tanah bagi kaum muslimin asal mereka pulang dan tak membawa agama asing ke negeri Persia. Tapi, jawaban dari para sahabat membuat darah Rustum mendidih. Kami datang bukan karena lapar emas, bukan untuk kekuasaan, tapi karena Allah memerintahkan kami untuk membebaskan manusia dari perbudakan kepada manusia menuju peribadahan hanya kepada Allah. Langit Qadisiyah semakin gelap, hawa peperangan semakin panas. Saat dari ranjang perangnya memerintahkan semua untuk bertakbir, maka bergemalah suara Allahu Akbar menggetarkan bumi. Sebuah badai besar akan segera dimulai. Fajar merekah di Qadisiyah. Namun bukan kedamaian yang menyambut pagi itu, melainkan dentuman jendrang perang dan teriakan takbir yang menggema di udara. Pasukan Islam yang berjumlah sekitar 30.000 orang berdiri dalam barisan rapi. Sementara di hadapan mereka, pasukan Persia yang lebih dari 60.000 orang berdiri angkuh didampingi barisan gajah perang yang menggetarkan tanah dengan setiap langkahnya. Sa'ad bin Abi Waqqas masih terbaring karena sakit di pangkal paha dan tidak bisa menunggang kuda. Memimpin dari atas menara kecil, ia menunjuk Rabi bin Amir, Qa' bin Amr, dan para komandan lainnya untuk mengatur strategi di lapangan. Sebelum pertempuran dimulai, Sa'ad memerintahkan semua pasukan untuk memperbanyak sholat dan zikir. Ia tahu kemenangan tidak datang dari jumlah, tapi dari keyakinan. Hari pertama pertempuran pun dimulai. Rustum mengerahkan pasukan infanteri dan kavaleri ringan untuk menggempur sayap kanan dan kiri kaum muslimin. Debu membumbung tinggi, anak panah berterbangan seperti hujan musim dingin, dan teriakan luka memenuhi udara. Pasukan Islam bertahan dengan kokoh, tapi Persia datang bergelombang seolah tak habis-habis. Namun, ancaman terbesar bukan manusia, melainkan gajah perang Persia.
Dengan menara di punggungnya dan pemanah di atasnya, makhluk raksasa ini merangsek ke tengah barisan Muslim. Kuda-kuda ketakutan, prajurit kocar-kacir, pasukan Muslim sempat goyah. Tapi di saat genting, muncullah pahlawan dari kalangan sahabat, Kakak bin Amr At-Tamimi. Kakak datang membawa bala bantuan dari Syam, dan ia datang bukan hanya dengan pasukan, tapi juga dengan taktik. Ia dan pasukannya menutupi unta dengan kain seperti binatang aneh, membuat gajah Persia panik dan berbalik arah. Dalam kekacauan itu, Kakak menyerbu jantung pasukan Persia, memukul mundur serangan pertama mereka. Sorak takbir membelah udara. Sore menjelang malam, darah telah membasahi padang Kadisiyah. Ribuan mayat bergelimpangan, namun tidak ada tanda akan berhenti. Saat dari atas menara mencatat pergerakan musuh, mengatur barisan baru, dan tak henti mengirim doa ke langit. Rustum meski kehilangan banyak prajurit, belum menunjukkan tanda menyerah. Ia justru mengirim pasukan lebih besar untuk hari kedua. Di tendanya, ia bersumpah tidak akan pulang sebelum Islam dipatahkan. Malam turun dengan keheningan menakutkan, api unggun dinyalakan, jeritan para luka terdengar lirih di antara doa dan istighfar. Kaum muslimin tidur dalam barisan bersandar pada pedang dan perisai. Mereka tahu esok bukan hari kemenangan, tapi ujian iman yang lebih berat. Saat menatap langit dari menaranya berbisik lirih, "Ya Allah, Engkaulah penolong kami, tunjukkanlah kebenaran dan tegakkanlah agamamu." Maka malam itu pun menjadi saksi bisu dari keteguhan hati para mujahid yang menantang kerajaan api. Dan fajar esok akan membawa babak baru yang lebih berdarah dari sebelumnya. Fajar hari kedua menyingsing bukan dengan kedamaian, tapi dengan gemuruh langkah raksasa. Gajah-gajah Persia kembali memasuki medan. Kali ini lebih banyak, lebih siap, dan lebih menghancurkan. Di atas punggung mereka, pemanah Persia memanah dari ketinggian, menghujani barisan kaum muslimin dengan panah seperti hujan badai. Pasukan muslim sempat terdesak. Kuda-kuda kembali ketakutan melihat gajah. Sebagian kabur, sebagian mati terinjak. Sayap kanan Islam mulai retak. Rustum dari kejauhan menyeringai. Ia tahu senjata rahasia Persia ini akan membalikkan keadaan. Tapi di tengah kekacauan muncullah dua pahlawan bersaudara dari Bani Tamim, Asim bin Amr dan Qa bin Amr. Mereka mengerti bahwa pasukan Islam tidak akan mampu bertahan jika gajah-gajah itu tidak dilumpuhkan. Maka keduanya maju dengan misi khusus membunuh gajah pemimpin. Dengan keberanian luar biasa, mereka menyusup di bawah perut gajah, mengincar mata dan urat leher. Kakak menombak mata seekor gajah putih raksasa, sementara Asim memotong tali pelana, membuat pemanah Persia jatuh dan diinjak gajahnya sendiri. Seekor demi seekor, gajah pemimpin roboh. Gajah-gajah lain menjadi panik, saling menabrak dan mengamuk. Bahkan sebagian menyeruduk kembali ke markas Persia. Barisan Persia sendiri, barisan Muslim bersorak takbir. Momentum pun berubah. Pasukan Islam dengan keberanian yang dilahirkan dari iman melakukan serangan balasan. Sayap kanan yang semula goyah kini menyerbu, menebas dan merobohkan lawan satu persatu. Namun Rustum tidak tinggal diam. Ia segera mengerahkan pasukan elitnya, pasukan penjaga api untuk menahan serangan Muslim. Pertempuran menjadi brutal. Tubuh manusia berserakan, darah mengalir seperti sungai kecil di gurun. Teriakan takbir bersautan dengan pekikan, kesakitan, dan tangis kematian. Sa'ad bin Abi Waqqas dari atas menara menyaksikan semua ini dengan mata merah berkaca-kaca. Ia ingin turun dan bertempur bersama mereka, namun sakitnya menahannya. Maka ia terus berdoa dan mengirimkan perintah melalui kurir cepat. Ia memerintahkan agar pasukan Islam tidak terpancing amarah, tapi tetap menjaga formasi, dan lebih penting, teruslah mengepung gajah sisa sampai semuanya tumbang. Menjelang malam, pasukan Persia mulai
mulai mundur perlahan. Meski belum sepenuhnya kalah, mereka masih punya kekuatan besar. Tapi semangat mereka mulai retak melihat gajah-gajah mereka roboh. Simbol kekuatan mereka kini menjadi bangkai raksasa di medan perang. Malam kedua Qadisiyah pun tiba. Udara pekat oleh bau darah dan daging yang membusuk. Tapi di balik penderitaan itu, semangat pasukan Islam justru membara. Mereka tahu Allah telah menunjukkan tanda-tanda kemenangan, tapi mereka juga sadar ujian belum selesai. Di tengah malam, sebagian prajurit Muslim bangkit bukan untuk beristirahat, melainkan untuk sholat. Di medan penuh mayat, mereka tetap bersujud, mencari kekuatan, bukan dari pedang, tapi dari langit. Dan malam itu, ketika Rustum melihat pasukan Muslim masih bertakbir dan berdiri dalam syaf sholat di tengah bau kematian, ia mulai menyadari satu hal. Ini bukan sekadar perang antar manusia, ini adalah perang iman. Hari ketiga, Perang Qadisiyah dimulai bukan dengan cahaya matahari, tetapi dengan angin gurun yang dingin dan suara tangisan langit yang nyaris tak terdengar. Langit masih gelap ketika para mujahid Muslim bangkit dari istirahat. Mereka menyambut hari dengan takbir dan air wudhu yang dingin. Mereka tahu inilah hari yang akan menjadi penentu antara kemenangan atau kematian. Rustum di sisi Persia tak tinggal diam. Ia mempersiapkan strategi baru, serangan malam, waktu yang jarang dipakai oleh bangsa Persia untuk bertempur. Tapi kali ini, ia mengambil risiko. Rustum ingin mengacak-acak barisan Muslim ketika mereka lengah dan kelelahan. Namun, Sa'ad bin Abi Waqqas meski masih terbujur sakit, mendapat firasat kuat. Ia memerintahkan penjagaan malam diperketat dan pasukan disiagakan dalam formasi tempur. Bahkan, saat malam, barisan Muslim tidak tidur sepenuhnya. Mereka bergantian berjaga, sebagian sholat, sebagian mengasah pedang, dan sebagian lain berzikir menenangkan hati. Menjelang tengah malam, suara langkah-langkah kaki berat muncul dari kejauhan. Pasukan Persia dalam kegelapan gulita mulai menyusup dari sisi sayap kiri. Mereka mengira pasukan Islam tertidur, tapi ternyata sudah siap tempur. Maka, pecahlah pertempuran di tengah malam. Sebuah hal yang langka dan mengerikan. Suara pedang beradu seperti guntur, teriakan, dan suara peluit panik terdengar bersaut-sautan. Langit seperti membelah dua ketika kedua pasukan bertempur dalam kegelapan tanpa bisa melihat musuh mereka. Kakak bin Amr kembali menjadi ujung tombak. Ia memimpin serangan balasan cepat yang menghantam tengah barisan Persia. Seperti singa malam, ia menebas sambil meneriakkan takbir, menebarkan ketakutan di hati lawan. Setiap langkahnya membuat barisan musuh terbelah. Pada saat yang sama, Al-Kanabi dan Asim bin Amr mengapit pasukan Persia dari kanan dan kiri, memutus jalur mundur mereka. Dalam waktu singkat, strategi Rustum berubah menjadi malapetaka. Bukannya mengejutkan pasukan Islam, pasukan Persia justru menjadi mangsa di tengah gelap. Api-api kecil dinyalakan untuk menyinari medan. Terlihat dengan jelas kini mayat-mayat yang berserakan. Prajurit Persia berjatuhan satu persatu. Banyak yang tersesat di medan dan terbunuh karena tak melihat arah. Malam itu kemudian dikenal sebagai Lailatul Harir, malam yang menderu. Tak ada istirahat, tak ada batas. Suara raungan kuda, dentingan pedang, dan jeritan maut mengisi udara sepanjang malam. Tidak satupun prajurit Muslim yang mundur. Mereka berdiri seperti dinding baja, berpindah dari syaf perang ke sujud kepada Allah. Rustum kini mulai goyah. Ia kehilangan sebagian pasukannya. Lebih dari itu, ia kehilangan moral tentaranya. Para perwira Persia melihat untuk pertama kalinya ketakutan yang mencekam di wajah Rustum, sang jenderal besar yang selama ini dianggap tak terkalahkan. Menjelang fajar, ketika debu dan darah mulai mereda, hanya satu hal yang tersisa di medan, keteguhan pasukan Islam dan keputusasaan Persia. Dan ketika mentari mulai muncul di ufuk timur, menyinari padang Qadisiyah yang dipenuhi mayat dan darah, Sa'ad bin Abi Waqqas tahu hari kemenangan telah mendekat. Namun, satu langkah lagi harus diambil untuk meruntuhkan segalanya. Fajar hari keempat menyinari Qadisiyah dengan warna merah darah.
Angin membawa bau kematian dan bumi masih bergetar oleh dentuman malam sebelumnya. Di kedua kubu hanya tersisa mereka yang kuat, yang belum mati, terluka, atau kehilangan harapan. Namun, satu hal jelas, kaum muslimin berdiri tegak sementara pasukan Persia mulai goyah. Di tenda kepemimpinan, Rustum Farzad terlihat berbeda. Wajahnya yang biasa penuh percaya diri, kini pucat, matanya letih, tubuhnya lusuh, dan jubahnya ternoda darah pasukannya sendiri. Ia tahu ini hari terakhir, tapi ia masih bertekad bertahan. Ia menolak untuk meninggalkan medan sebelum Islam ditumpas atau dirinya terbunuh. Di sisi lain, Sa'ad bin Abi Waqqas yang masih memimpin dari menara kecilnya menyerukan takbir. Ia mengirim pesan ke seluruh penjuru medan. Ini adalah hari penentu. Jangan beri mereka celah. Allah bersama kita. Maka barisan Islam pun maju serentak dalam satu gelombang besar. Di depan, Kakak bin Amr, Asim bin Amr, dan para komandan lainnya memimpin serangan pamungkas. Mereka menyerbu jantung pasukan Persia, tempat Rustum bertahan bersama pasukan elitnya. Kali ini tidak ada gajah, tidak ada taktik mengecoh, hanya keberanian dan iman yang menjadi pedang utama. Pasukan Persia bertahan mati-matian, pedang saling beradu, perisai remuk, dan tanah dipenuhi tubuh-tubuh yang tumbang. Tapi perlawanan mereka seperti menahan air bah dengan telapak tangan. Gelombang kaum muslimin terus menerjang. Saatlah itu terjadi momen yang akan dikenang selamanya dalam sejarah Islam. Rustum, sang panglima agung, turun dari kudanya karena mendengar kabar saudaranya tewas di sisi kanan. Ia ingin menyemangati pasukannya, tapi dalam kekacauan, ia terpeleset ke sungai yang berlumpur. Tubuhnya berat karena baju besi. Ia berusaha berenang ke tepian, tapi seorang prajurit Muslim, Hilal bin Alqamah, melihatnya. Hilal melompat ke sungai, mendekatinya. Rustum mencoba melawan, tapi Hilal menebasnya tanpa ampun. Tubuh Rustum terseret arus, dan sang jenderal besar pun tewas di tangan seorang prajurit sederhana dari Jazirah Arab. Ketika kabar kematian Rustum tersebar, gemuruh besar terdengar dari barisan Persia. Para prajurit panik, kehilangan arah. ليس هو Mereka tidak lagi bertempur. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر فالله